Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jika pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang ISO 14001, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ISO 14000. Nah, jadi sebetulnya ISO 14001 atau 14001 itu hanyalah satu dari sekian banyak anak dari ISO 14000. Nah, lalu apa sih ISO 14000 ini? Langsung saja kita lihat di sini. Nah, jadi ISO 14000 itu adalah serangkaian standar internasional. Artinya bukan hanya satu saja, tapi ini yang menaungi segala sesuatu atau segala ISO yang bertujuan tentang bagaimana suatu organisasi mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dan pada halaman ini pun saya pertebal tulisan mengurangi. Kenapa? Kenapa mengurangi bukan menghilangkan? Ya karena sejatinya apapun yang dilaksanakan oleh manusia ketika mereka mengelola lingkungan, ketika mereka memanfaatkan sumber daya alam, ketika mereka ya memproduksi apapun, itu pasti ada dampak negatifnya pada lingkungan. Nah, jadi si ISO ini memang tujuannya untuk mengurangi sampai tingkat paling minim. Jadi seminimal-minimalnya dampak negatif ini bisa muncul. Kemudian, nah, ini adalah anak-anak dari ISO 14000. Mulai dari ISO 14001, 14004, 14006, 14020, 14031, 14040, 14046, 14064. Nah, tentang apa saja ISO-ISO ini? Bisa kita lihat ya, di sini ada ilustrasinya. Mungkin kalian bisa lihat dulu, lalu kalian bisa menebak kira-kira ISO ini eh, membahas tentang apa. Nah, untuk yang pertama, ini anak pertamanya ya, ISO 14001. Jadi ini adalah persyaratan untuk mengimplementasikan SML. Jadi secara umum, syarat terkait suatu organisasi atau perusahaan harus memiliki SML, harus mengaplikasikan SML, itu ada di ISO 14001. Nah, lalu ada juga ISO 14004 yang merupakan pendekatan bagi si organisasi tersebut dalam hal kinerja lingkungan. Jadi nanti perbedaannya dengan 14001, 14004 ini lebih kayak pendekatan yang lebih fleksibel. Kemudian ISO 14006 tentang keberlanjutan suatu desain produk atau layanan. 14020 sesuai gambarnya ini mengatur tentang pelabelan lingkungan atau eco-labeling. 14031 ini tentang pedoman untuk mengevaluasi kinerja lingkungan. 14040 ini tentang LCA atau Life Cycle Assessment. 14046 ini tentang cara mengukur dan melaporkan jejak air. Oke. Dan 14064 tentang GRK, tentang jejak karbon, dan berbagai strategi mitigasi perubahan iklim. Nah, jadi saking banyaknya, ini kita memang harus menghafalkan. Karena ya rentan tertukar kalau kita tidak coba atau tidak memaksa untuk menghafalkan ISO-ISO ini. Kemudian kita bahas dulu yang pertama ya. Kalau 14001 kalian bisa lihat di video sebelumnya, itu sudah dibahas lengkap. Untuk ISO 14004, ini ada beberapa perbedaan dengan ISO 14001. Dilihat dari fokusnya, sifatnya, tujuannya, dan detailnya. Dan untuk kalau kita bicara cover ya, cover ISO itu ya halaman pertamanya semua kayak gini. Ditulis international standard, ISO nomor berapa, edisi keberapa, terbitnya kapan, dan judulnya apa. Nah, jadi ini adalah tentang sistem manajemen lingkungan juga, tapi lebih ke general guidelines on implementation. Jadi lebih ke panduan bagaimana mengimplementasikan si SML ini. Dan ini adalah edisi ketiga tahun 2016. Jadi muncul setelah ISO 14001 2015. Jadi sudah diintegrasikan, sudah disesuaikan. Kemudian balik lagi ke perbedaan antara dua ISO ini. Untuk yang pertama, fokus ISO 14001 itu adalah persyaratan. Oke, persyaratan untuk SML. Untuk 14004 itu adalah pedoman. Jadi yang satu persyaratan,
Satu, pedoman. Yang satu sifatnya apa? Sebagai standar sertifikasi. Nah, kalau yang 14.004 ini pedoman atau panduan non-sertifikasi. Jadi yang sertifikasi itu ya 14.001 aja. Kalau 14.004 ini enggak. Nah, kemudian tujuannya mendapatkan sertifikasi SML. 14.004 sebagai arahan bagi organisasi bagaimana sih si SML ini diterapkan. Detil spesifik 14.001 wajib dipenuhi. 14.004 itu sebagai pembantu agar kita bisa menginterpretasikan ISO 14.001. Oke, jadi ingat ada 14.001, 14.004. Kemudian ada 14.006, Environmental Management System, Guidelines for Incorporating Eco-Design. Nah, jadi ini adalah standar yang memberikan pedoman atau petunjuk bagaimana si organisasi atau perusahaan bisa mengintegrasikan desain ramah lingkungan atau eco-design dalam sistem manajemen lingkungan. Nah, eco-design itu atau desain ramah lingkungan seperti apa? Banyak. Desain ramah lingkungan itu bisa pada bangunan, bisa pada kendaraan atau alat transportasi, pada komputer juga ya, pada mesin juga itu banyak. Dan desain-desain ini agar semuanya sesuai gitu, ada standarnya dibuatlah ISO 14.006. Ini masih terbilang muda, 2020. Kemudian tujuannya apa? Atau cakupannya, itu ada prinsip-prinsip eco-design, terus ada integrasi eco-design dengan SML, panduan desain produk, strategi untuk evaluasi dampak lingkungan selama siklus hidup produk, dan peningkatan berkelanjutan dalam desain berkelanjutan. Jadi tujuannya ya yang terakhir ini, untuk meningkatkan keberlanjutan. Okay. Dan apa saja yang ada panduannya, ada strateginya, prinsipnya, itu dibahas pada ISO 14.006. Nah, mungkin kita lihat dulu contoh beberapa produk atau desain yang memiliki prinsip ramah lingkungan. Misalnya ini ada satu bangunan rumah. Nah, apa aja yang menjadi elemen dari rumah ramah lingkungan? Dilihat dari sumber listriknya, kemudian dari filtrasi dan ventilasi udaranya, bagaimana pintu dan jendelanya, efisiensi airnya seperti apa, efisiensi energinya seperti apa. Kemudian material yang sustainable atau yang berkelanjutan itu ada atau enggak. Nah, itu banyak ya. Jadi semua diatur pada eco-design ini. Kemudian juga misalnya ada plastik biodegradable yang lebih ramah lingkungan karena desainnya kemudian bahan bakunya itu lebih ramah lingkungan. Nah, itu beberapa contoh ya. Kemudian kita lanjut ke ISO 14.020. Ini juga baru tahun 2022. Environmental Statement and Programs for Product, Principles and General Requirement. Nah, yang di sini ini adalah pelabelan lingkungan. Nah, jika tadi itu eh, 14 ini kan anak-anaknya ya, anak-anak 14.001. Nah, 14.020 ini punya beberapa saudara. Nanti kita akan lihat ya. Dan kemudian juga untuk pelabelan lingkungan ini itu ada tujuannya. Yang pertama apa? Untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap klaim lingkungan dari suatu produk. Tujuannya itu apa? Untuk mencegah greenwashing. Seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, bahwa greenwashing itu adalah suatu strategi pasar atau strategi perusahaan yang membuat klaim bahwa mereka itu perusahaan yang ramah lingkungan, tapi sebetulnya tidak. Nah, itu perlu perlu ada standar atau apa ya, prinsip dalam pembuatan labelnya agar tidak sembarangan setiap perusahaan bisa melabeli ramah lingkungan. Kemudian mendorong industri untuk mengurangi dampak lingkungan dalam proses produksi dan juga memberikan kerangka kerja yang transparan untuk semua jenis pelabelan lingkungan. Nah, jadi pelabelan lingkungan sendiri itu juga ada beberapa kategori ya. Ada kategori atau tipe 1 itu eco label ISO 14.024. Ada juga yang tipe 2 self declared claims atau klaim yang dibuat diri sendiri itu ISO 14.001.
Dan ada juga ISO 14025 yang tipe 3. Ini udah menggunakan EPD, jadi Environmental Product Declaration. Jadi udah berdasarkan ya ISO 14024 dan 25 itu juga sudah menggunakan prinsip LCA atau Life Cycle Assessment dalam menentukan apakah ini lebih sustainable atau tidak. Dan kemudian eco-label ini udah banyak diadopsi oleh berbagai instansi atau organisasi di seluruh dunia. Misalnya EU Ecolabel atau Uni Eropa ya, Europe Union. Ada Nordic Swan, Green Label Indonesia juga ada. Jadi mereka sudah mengadopsi konsep-konsep atau prinsip yang ada ISO 14024 dalam membuat label lingkungan. Nah, ini adalah strukturnya. Jadi dimulai dari operator yang membuat statement, kemudian ada eh, organisasi atau instansi yang membuat statement terkait status lingkungannya seperti apa, kemudian dicek oleh si operator ini dan barulah dilihat lagi mana label yang cocok, mana label yang cocok. Dan jika sudah, pastinya akan diumumkan juga bagaimana mereka statusnya dan mengumumkannya bagaimana ya, menggunakan iklan, menggunakan label dan lain sebagainya. Nah, ini jadi ada beberapa saudara. ISO 14021 itu untuk yang self declared, ISO 14024 untuk yang eco label, 14025 untuk yang EPD atau Environmental Product Declaration, dan ada ISO 14026 Footprint Communication. Oke, selanjutnya ISO 14031, 14031 ini tentang Environmental Management, Environmental Performance Evaluation atau EPE. Jadi evaluasi performa lingkungan. Nah, ini kaitannya dengan kinerja lingkungan. Nah, ini ya, jadi Environmental Performance Evaluation. Jadi Environmental Performance atau kinerja lingkungan itu apa? Yaitu lebih ke suatu kinerja yang dinilai oleh perusahaan, tapi dari sisi dampak lingkungannya, dampak eksternalnya di luar organisasi mereka. Apakah menyebabkan perubahan pada kualitas udara, pada kualitas air. Nah, itu dievaluasi menggunakan evaluasi kinerja lingkungan. Nah, kemudian tujuannya jelas ya, agar metode yang dipakainya itu terstruktur. Kemudian ada aspek dan dampak lingkungan bisa diidentifikasi, membantu pengambilan keputusan berbasis data untuk peningkatan berkelanjutan, mengurangi risiko lingkungan dan meningkatkan kepatuhan pada peraturan, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya lingkungan seperti konsumsi energi, limbah, atau emisi. Nah, kemudian komponennya itu juga ada beberapa. Kayak misalkan kita kerja di suatu perusahaan, itu kan biasanya ada komponen penilaian atau bisa juga dikenal dengan KPI atau Key Performance Indicator atau Key Performance Index, saya agak lupa, sorry. Nah, di sini juga ada oh ya, Key Performance Indicator. Jadi ada Management Performance Indicator, ada Operational Performance Indicators, dan juga Environmental Condition Indicator. Nah, dari ketiga indikator ini itu bisa dilihat eh, apa tujuan-tujuannya. Kalau misalkan indikator kinerja manajemen itu untuk mengukur hal-hal di tingkat manajemen. Contohnya apa? Ada kebijakan, program, strategi, keorganisasiannya. Nah, itu termasuk ke dalam indikator kinerja manajemen. Kalau yang kedua itu indikator kinerja operasional. Ini lebih ke proses operasionalnya, proses produksinya, bagaimana dampaknya. Nah, kondisi dampaknya itu diukur dari indikator kinerja lingkungan. Jadi, ya yang seperti saya jelaskan tadi, apakah ada perubahan pada kualitas udara, kualitas air. Kalau namanya kegiatannya besar itu pasti ada perubahan lingkungan. Walaupun kecil juga biasanya ada. Nah, itu kalau perusahaan yang sudah menerapkan ISO, mereka punya indikator kinerja lingkungan.
Kemudian ada ISO 14040 yang ini membahas lebih detail tentang prinsip-prinsip dari LCA atau Life Cycle Assessment, penilaian daur hidup atau penilaian siklus hidup. Nah, jadi bagi yang baru mendengar, LCA itu adalah metode untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu produk, proses, atau layanan selama seluruh siklus hidupnya, mulai dari ekstraksi bahan baku hingga pembuangan akhir. Nah, di sini ada contoh dari life cycle assessment, mulai dari raw material extraction atau ekstraksi bahan-bahan bakunya, kemudian masuk proses manufaktur atau assembly, perakitan, kemudian transportasi dan distribusinya, pemakaiannya sampai dia dibuang atau dia di-recycle kembali. Jadi itu yang menentukan nilai LCA dari suatu produk. Kalau semakin panjang prosesnya, semakin banyak juga berarti jejak karbonnya, jejak airnya, atau jejak ekologisnya. Nah, itu berarti yang diharapkan itu life cycle assessment ini eh, bisa lebih jejak yang ditinggalkannya itu bisa lebih sedikit. Nah, pada 14040 ini dibahas kerangka kerja untuk penilaian si LCA-nya. Setelah itu ada ISO 14046 yang ini tentang water footprint. Jadi prinsipnya apa, requirements-nya, panduannya dibahas di sini, water footprint. Jadi bagaimana kita menilai jejak air dari suatu proses atau produk, jasa, organisasi bisa dilihat dari jejak airnya. Nah, kalau misalkan, tujuannya dulu ya, untuk mengukur dan mengevaluasi dampak penggunaan air di berbagai tahap siklus hidup, membantu pengelolaan air secara berkelanjutan, mengidentifikasi risiko air, misalnya kelangkaan, pencemaran dalam rantai pasok, mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk mengurangi dampak lingkungan dan mempermudah kepatuhan. Nah, ini adalah contoh dari ini ya kategori water footprint atau ISO 14046. Yang pertama itu konsumsi air langsung dan tidak langsung. Kalau langsung ya itu jelas air yang digunakan langsung pada proses tersebut. Misalnya proses pembersihan apa, pembersihan makanan apa, proses memasak makanan apa. Kalau yang tidak langsung itu bisa dari proses pengantarannya, air yang dibutuhkannya berapa, karyawan yang mengkonsumsi airnya berapa, yang air yang dibersihkan untuk lingkungan kerjanya bagaimana, itu ada di sini. Dampak lingkungan dari penggunaan air itu ada kelangkaan, ada pencemaran, perubahan siklus hidrologi. Nah, pendekatan berbasis siklus ini mirip dengan LCA. Ya, LCA tapi diambil yang bagian jejak airnya aja. Contoh dari water footprint itu kita bisa lihat dari infografis berikut. Jadi kalau di beberapa negara, apalagi di Eropa ya, mereka sudah mempunyai web khusus, kalkulator khusus untuk menghitung jejak air. Contohnya di sini ada air yang dibutuhkan rata-rata global untuk menghasilkan 1 kilogram roti. Nah, ini ada 1.608 liter, 1.608 liter per kilogram roti. Nah, jadi kalau kita mengkonsumsi 10 kilo per tahun, ya tinggal kita kalikan aja ke sini. Berapa jejak air ya ada pada makanan kita. Nah, kemudian juga ini bisa dilihat dari proses mulai penanaman ya. Kalau makanan misalnya roti dari gandum, berapa air yang dibutuhkan sampai dia bisa panen. Setelah panen diproses, berapa air yang digunakan untuk proses tersebut. Kemudian didistribusikan, itu berapa yang dipakai. Kemudian ada juga keju, ada coklat, ayam. Ini coklat bisa lihat ya 17.000 liter. Jadi hampir 10 kali dari roti. Kemudian keju juga 3.000, 2 kali lipat dari roti. Jadi kalau kita melihat atau menentukan harga produk suatu barang, kita juga bisa lihat dari berapa konsumsi airnya. Ayam, jagung, semua memiliki rata-rata global yang berbeda. Kemudian juga di Eropa,
itu udah mulai dihitung penggunaan air untuk kebutuhan komunal seperti rumah, kantor, untuk industri, untuk agriculture. Nah, ini untuk rumah itu 61 kilometer kubik per tahun berarti. Nah, ini banyak ya, banyak yang bisa kita olah datanya dengan melihat jejak air. Tadi 46, ini ya 14.046. Ada lagi satu yang mirip 14.064, 14.046, 14.064. Kalau yang ini untuk GRK atau gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu apa aja? Ada karbon dioksida, metana, klorofluorokarbon, ozon, nitrus oksida, nitrogen oksida. Nah, jika ada yang belum tahu mengapa mereka disebut sebagai gas rumah kaca, itu karena eh, gas-gas ini dia terjebak di dalam atmosfer bumi. Kayak misalnya dinamakan rumah kaca. Kalau kita lihat rumah kaca, mereka itu kan dapat sinar matahari, sinar mataharinya itu mantul ke tanah atau ke permukaan. Ketika memantul lagi ke atas, itu tidak langsung ke udara, tapi terjebak dulu di dalam rumah kaca tersebut. Kalaupun misalnya nembus, itu membutuhkan waktu lebih lama jika tidak ada kaca. Nah, sama halnya dengan udara-udara atau gas-gas yang ada di sini ya, karbon dioksida, metana, mereka itu terjebak. Jadi tidak langsung tembus lagi ke ozon, menembus ozon itu, tapi balik lagi terjebak. Dan pantulan-pantulan inilah yang menyebabkan semakin tipisnya ozon di planet bumi. Itu kurang lebih ya. Nah, untuk menghitung bagaimana caranya ya mengukur, kemudian melaporkan, memvalidasi verifikasi data GRK, itu pakai ISO 14064. Yang tujuannya apa? Agar laporan emisi gas rumah kaca lebih transparan, reputasi perusahaan lebih baik sebagai perusahaan yang peduli lingkungan, organisasi lebih patuh pada lingkungan, mengidentifikasi peluang efisiensi energi, dan memfasilitasi partisipasi dalam pasar karbon dan perdagangan emisi. Jadi kan sekarang sudah mulai terjadi carbon trading atau perdagangan karbon. Ada pasarnya ya, karbon ini ada pasarnya. Dan pasarnya ini eh, secara singkat itu berbeda dengan pasar yang ada seperti biasa. Nah, tapi intinya ada satu lembaga yang memberikan kredit karbon pada perusahaan-perusahaan tertentu. Misalkan katakan ada perusahaan A dan ada perusahaan B. Perusahaan A dan B itu diberi karbon kredit sebanyak, kita asumsikan 100, misalkan 100, oh ya 100, 100x karbon dioksida ekuivalen misalkan. Nah, setelah berjalan, ternyata perusahaan A itu menggunakan lebih dari 100 eh, 100 ini ya, karbonnya itu lebih dari si kredit, melebihi batas yang diberikan oleh lembaga tadi. Nah, perusahaan B dia menggunakan lebih sedikit. Jadi si B ini masih punya kredit nih sebelum mencapai batas. Nah, perusahaan A bisa beli kredit dari perusahaan B. Kurang lebih seperti itu yang dinamakan dengan pasar karbon. Nah, ini ya 14.064 ini punya anak lagi. Jadi bisa dibilang cucu dari ISO 14.000. Nah, ini yang pertama ISO 14.064-1 untuk pengukuran dan pelaporan GRK di tingkat organisasi. Jadi kalau um, organisasi itu berarti perusahaan atau instansi. Nah, itu dipakai pengukurannya menggunakan 14.064-1. Kemudian contohnya ya ini perusahaan manufaktur yang ingin menghitung jejak karbon, lembaga keuangan yang menilai dampak emisi, itu pakainya 14.061. Ada 14.062, ini manajemen emisi di tingkat proyek. Kalau yang tadi tingkat perusahaan, ini tingkat proyek. Tujuannya ya nggak akan jauh beda lah, sama-sama untuk membahas tentang jejak karbon, mengklaim kredit karbon. Contohnya apa? Proyek energi surya atau angin yang menggunakan bahan bakar fosil. Program reforestasi misalnya. Nah, ini juga ada manajemennya dan ada standarnya ISO 14064-2. Lalu yang ketiga itu ada verifikasi dan validasi data emisi. Yang ini ya, ini biasanya pedoman bagi verifikator atau auditor.
agar datanya itu sesuai standar dan akuntabel, bisa dipercaya. Lalu juga untuk proses sertifikasi. Contoh penerapannya, audit independen terhadap laporan emisi perusahaan, verifikasi proyek mitigasi emisi sebelum mendapatkan kredit karbon. Itu 140643, jadi punya anak 3, cucu si ISO 14000 ini. ISO 14067, yang ini tentang carbon footprint. Ya, ini masih bagian dari gas rumah kaca, masih nyambung-nyambung ya. Tapi lebih spesifik ke carbon footprint-nya. Ini mirip dengan air, jejak air, tapi jejak karbon ini ya yang dihitung apa? Kalau tadi air yang digunakan, jejak air, kalau ini carbon footprint, karbon yang dihasilkan dari suatu produk. Ya, biar ada standar perhitungannya lebih transparan, agar perusahaan lebih mudah mengidentifikasi, mendukung strategi pengurangan emisi karbon dalam rantai pasok, meningkatkan kredibilitas jelas, dan memfasilitasi keterlibatan dalam pasar karbon. Ini ISO 14067. Nah, jadi ada banyak sekali ya, ada banyak anak dan cucu dari ISO 14000 atau ISO yang merupakan seri khusus dari pengurangan dampak lingkungan. Nah, ISO-ISO ini saking banyaknya istilah yang digunakan ya dari berbagai kelompok ISO 14000 ini, muncullah satu, oh ini sorry, ini yang tadi masih jejak karbon. Muncullah satu, namanya itu ISO 14050. Nah, ISO 14050 ini dia adalah kamus tentang manajemen lingkungan. Jadi biar apa sih dibikin kamus segala? Ya ini, biar kosakata dan definisinya itu bisa dipahami dengan persepsi yang sama antara auditor, verifikator, perusahaan yang mengajukan. Nah, itu biar sama Pak pemahamannya butuh kamus ini. Jadi tidak ada interpretasi yang berbeda, kemudian mudah dipahami, mempermudah komunikasi, mendukung perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan strategi lingkungan. Ini ya, ini tujuan ISO 14050. Iya, tadi ada satu halaman kelewat. Jadi ini adalah yang merupakan komponen-komponen dalam jejak karbon atau apa saja yang dihitung. Ada fuel atau bahan bakar, gas, eh, listrik atau electricity, transport, offsets, banyak ya, dan limbah. Ini semua eh, bisa banyak diantaranya yang menghasilkan emisi, sehingga salah satunya itu karbon dioksida, karbon itu yang menjadi eh, parameter yang dihitung, yaitu karbon. Oke, itu saja sudah cukup lumayan banyak ya pembahasan anak cucu dari ISO 14000. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.